Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lizana Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Pada video kali ini saya akan berbagi kegiatan diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan khususnya Ibu Guru Penggerak yang sangat kami banggakan. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mendapat materi nanti tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hari ini beliau akan menyampaikan kepada kita tentang materi budaya positif yang tentunya sangat kita nantikan supaya nanti dapat meningkatkan kinerja kita, khususnya bagi Bapak Ibu guru nanti di dalam menerapkan materi tersebut terhadap meningkatkan kemampuan peserta didik kita, dan umumnya bagi sekolah kita ini nanti bisa meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Guru penggerak kita di sini nanti Ibu Lizana Haryanti, guru kelas 4. Nantinya semoga dapat menyampaikan materi dan kami dapat menerima materi tersebut, dan insya Allah akan kami lanjutkan kepada peserta didik kami. Untuk itu kepada Ibu Lizana Haryanti, guru penggerak Angkatan 9, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak, kurang lebih selama 2 bulan ini. Nah, salah satunya yaitu tentang budaya positif. Di kegiatan diseminasi ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Lizana Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 7 Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara. Nah, teman-teman, dulu di awal modul 1 ya, di guru penggerak itu kita belajar menggunakan modul ya, kita dapatkan baik itu secara luring maupun daring ya. Di daring kami mendapatkan modul guru penggerak. Di antaranya yaitu modul pertama yaitu berkaitan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Indonesia atau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia itu memiliki filosofi yang sangat luar biasa sekali terhadap pendidikan ya, berfokus kepada siswa, yang dimana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berfokus pada perkembangan potensi siswa yang disesuaikan dengan kodrat alam di mana siswa itu tumbuh atau sesuai dengan lingkungannya dan di masa zaman mereka hidup. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak ini harus kita didik dan kita ajari sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Guru jadinya ya, kita sebagai guru harus mengajar dan mendidik dalam suasana yang suasana belajar yang aman, menyenangkan, dan tentunya berpusat pada siswa atau pada teori-teori pendidikan disebut dengan student centered seperti itu. Kemudian pada modul selanjutnya saya mendapatkan materi mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sebagai guru penggerak, kita harus menerapkan nilai-nilai atau menjiwai nilai-nilai, di antaranya harus mandiri, tidak bergantung kepada orang, atau mengikuti suatu kegiatan atau pelatihan itu atas dasar kemauan sendiri seperti itu. Kemudian reflektif, senantiasa
mencari tahu apa kelebihan, apa kekurangan dari guru itu sendiri. Kemudian kolaboratif, ya seperti ini alhamdulillah ada kerjasama dengan rekan-rekan guru sejawat maupun juga dengan warga sekolah sekitar, bisa juga orang tua seperti itu ya. Kemudian inovatif, ada nilai-nilai yang mencari keterbaruan, baik itu dari model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, media, bahkan cara-cara lain yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa atau aktivitas belajar siswa. Dan tentunya sebagai seorang guru penggerak itu harus mempunyai nilai berpihak pada siswa, yaitu segala sesuatu yang dilakukan itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan hanya sudut pandang kita sebagai guru, tetapi menggali penuh potensi siswa. Kemudian seorang guru penggerak itu mempunyai peran, diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran. Karena di kelas, guru harus menjadi fasilitator, bukan hanya memberikan materi-materi saja dengan ceramah, dengan berbagai macam model-model gaya lama, tetapi seorang guru, terutama sebagai guru penggerak itu harus menjadi pemimpin pembelajaran. Dia harus memberikan cara-cara terbaik kepada anak-anak dan juga memberikan aksi-aksi nyata, bukan hanya sekedar teori-teori saja. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, seperti ini di kelas, di sekolah ya, ada baiknya kita membuat komunitas praktisi yang alhamdulillah sudah berjalan, di mana komunitas praktisi ini berkaitan erat dengan pengembangan kompetensi dari peserta, dari guru-guru ya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Coach ini bukan berarti menggurui, tetapi menjadi teman atau menjadi orang yang enak untuk diajak berdiskusi bagi permasalahan-permasalahan guru yang dirasakan. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi sebagai seorang guru penggerak, saya harus membangun dan mendorong kolaborasi di antara kita semua. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid bukan hanya sebagai subjek atau orang yang akan kita ajarkan, tetapi kita akan ajarkan mereka untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Paling tidak kita ajarkan mereka bagaimana cara mengatur atau mengorganisasi kelas. Nah, seperti itu bentuk kepemimpinan murid. Selanjutnya, sebagai seorang guru penggerak, kita harus mempunyai sebuah visi. Mempunyai visi tentang akan menjadi apa anak-anak kita ke depannya itu, sesuai dengan potensi, minat, bakat dari anak-anak kita. Dan kita selaraskan juga dengan nilai-nilai kebajikan dalam profil Pancasila. Teman-teman sudah tahu kan profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, kemudian berkebinekaan global, kemudian iya, betul sekali. Banyak, ada 6 nilainya ya, nanti sudah kita pelajari semua. Nah, kemudian untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan apresiasi inquiry prakarsa perubahan model Bagja. Nah, untuk hal ini saya bisa skip dulu karena nanti bisa saya share di video link YouTube saya, link video YouTube saya ya. Kemudian dalam guru penggerak, nah ini yang menjadi inti dari pertemuan kita ini atau diseminasi kali ini, yaitu disiplin positif. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, saya punya pertanyaan, teman-teman bisa menjawabnya melalui Mentimeter yang sudah saya kirim. Teman-teman bisa cek di HP masing-masing, di WA ya, di grup WA SD7, tentang apa itu budaya, apa itu disiplin. Saya ingin tahu apa pandangan teman-teman mengenai disiplin. Ini belum terbuka ya. Nah, silakan teman-teman, kalau misalnya sudah dijawab, sudah dibuka Mentimeternya. Oke. Silakan join ke menti.com, silakan buka browser menti.com, atau bisa teman-teman juga menggunakan laptop ya yang sudah terkoneksi internet. Silakan itu Pak, bisa? Ya, bisa menggunakan itu. Ada menti.com, silakan masukkan kode 38908057 di browser. Silakan klik menti.com, kemudian pilih user. Nah, seperti itu. Enter code, enter award. Ya, silahkan dijawab. Pertanyaan saya tadi adalah, apa pandangan teman-teman mengenai disiplin?
Apapun itu terserah. Disiplin itu apa gitu menurut teman-teman? Silakan dijawab itu dalam satu guru atau satu akun bisa 3. Nggih, betul. Ya, apa itu disiplin? Itu maksimal 25 karakter ya, 25 huruf maupun spasi itu termasuk. Silakan dijawab. Apa itu disiplin menurut teman-teman? Sudah? 3890 8057 8057. Kalau tidak diminta berarti sudah terkoneksi langsung, tinggal menjawab. Iya, setelah itu tinggal di submit. Oh ya, sudah tinggal dijawab Pak pertanyaan tadi tentang disiplin. Menurut teman-teman apa itu disiplin? Sudah? Kalau sudah tinggal di submit. Itu silakan ditulis jawabannya apa? Menurut teman-teman apa? Disiplin itu apa gitu ya? Iya, 25 karakter ya. Nggak cukup deh. Nggak cukup? Berarti bisa oke, rasa ketaatan. Mungkin di bawahnya baru tulis kepatuhan lagi, Pak. Di sini. Oh, Ya, satu kolom itu 25 karakter, terbatas sekali ya. Jadi sesingkat-singkatnya saja. Baik, sudah, silakan disubmit. Bukan ditulis kodenya ya. Kalau ditulis kodenya nanti yang akan terjawab adalah kode. Jawaban tadi tentang itu. Enter another word, oke. Disiplin itu apa menurut teman-teman? Sejauh ini pemahaman teman-teman tentang arti kata disiplin itu apa? Oke, sudah? Nah, gini dapetnya. Ya, tinggal disubmit. Tinggal disubmit, Pak. Ya. Sudah lengkap, ya? Oke, apa-apa. Nanti kita sama-sama menjelaskan. Oke, silakan disubmit. Kita lihat jawabannya. 3 respon pertama ada kepatuhan terhadap nilai, rasa ketaatan, dan tanggung jawab. Oke, kemudian ada tanggung jawab, menaati peraturan, taat, dan patuh. Oke, ada lagi? Belum. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita ambil kalimat atau kata frase tanggung jawab, menaati peraturan, taat dan patuh sama ya, tanggung jawab juga sudah, menghargai waktu, bagus, ketaatan sama tadi, kepatuhan terhadap nilai, bagus. Ada lagi teman-teman? Silakan disubmit kalau sudah. Oke, sudah, silakan disubmit. Ada lagi kepatuhan dan terhadap nilai. Oke, jadi rata-rata ini bisa kita kunci. Paluk sudah? Oke, silakan disubmit. Kita lihat jawabannya apa. Belum terproses, Pak. Oke, sudah mungkin ada 9 respon ya. Terima kasih teman-teman sebelumnya sudah merespon Mentimeter saya. Kepatuhan kita bisa lock dulu ya. Disiplin menurut teman-teman itu ada kepatuhan terhadap nilai, kemudian berkaitan dengan tanggung jawab, taat dan patuh menghargai waktu, menaati aturan, ada rasa ketaatan dan tanggung jawab, ada tanggung jawab juga ya. Oke. Jadi secara garis besar memang sudah masuk ya apa arti kata disiplin di sini. Oke, saya skip dulu, kembali lagi ke layar. Ya. Jadi disiplin tadi yang sudah disampaikan sama teman-teman itu sudah masuk memang ke karakter disiplin ya. Di sini saya akan menjelaskan secara eksplisit lagi mengenai disiplin. Disiplin terutama disiplin positif ya, merupakan cara kita menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu bagaimana agar anak murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai tadi itu sudah disampaikan, ada yang menaati peraturan, kemudian bertanggung jawab, ya. Kemudian kita sebagai pendidik itu mempunyai tujuan bagaimana cara kita menciptakan murid-murid kita ini agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan tentunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti tadi ya, nilai yang ada di dalam P3 atau profil pelajar Pancasila. Dan juga dalam disiplin positif ini memiliki motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya motivasi itu berasal dari diri kita sendiri atau diri anak itu sendiri. Oke, selanjutnya pada dasarnya ketika manusia melakukan sebuah melakukan sebuah perlakuan atau perilaku ya, atau memutuskan sebuah sikap gitu ya, didasari atas beberapa motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang terkait dengan disiplin ya. Misalnya kalau anak kita terlambat, dia akan menjadi orang yang disiplin atau tidak mau menjadi orang terlambat, itu pertama dimotivasi agar dia terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin biar dijadikan sebagai siswa teladan seperti itu, atau siswa yang paling cepat datang. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nilai-nilai yang paling yang paling tinggi ya untuk motivasi perilaku manusia, yang poin ketiga. Selanjutnya, jika siswa kita tidak menerapkan budaya positif tadi atau disiplin tadi, atau ada yang melakukan pelanggaran, apa yang kita lakukan biasanya teman-teman? Menurut teman-teman apa? Memberikan sanksi atau hukuman. Kemudian apa? Kalau mereka melakukan disiplin, kira-kira kita berikan apa? Reward atau penghargaan. Kemudian apa lagi? Transaksional. Oke. Nah, disinilah nanti akan kita dalami lagi. Ada beberapa cara atau pendekatan untuk meningkatkan budaya positif itu. Yang tadi dijawab itu tadi bersifat transaksional. Ternyata ada yang lebih manusiawi lagi ya. Kemudian apabila di sekolah kita sudah mempunyai sebuah peraturan, maka kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Ini kalau misalnya kita sebagai wali kelas, kita terapkan dulu di kelas ya. Atau kalau sudah keluar dari lingkup kelas, yaitu di lingkungan sekolah, maka kita meninjau kembali keyakinan sekolah kita yang sudah selama ini ada ya. Baik, nah ini tadi ya, apa yang biasa kita lakukan ketika siswa kita melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan disiplin positif ya. Di antaranya pertama hukuman apabila melakukan pelanggaran. Di mana hukuman ini bersifat satu arah, artinya itu biasa datang dari seorang guru atau orang yang lebih berkuasa. Baik itu dari pihak guru yang memberikan, dan murid itu hanya menerima hukuman tanpa mereka sadari, tanpa mereka juga melakukan sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Langsung saja diberikan hukuman, dijudge seperti itu. Baik itu hukuman yang berupa fisik maupun psikis, atau akan berdampak kepada murid kita. Itu merasa, biasanya kalau hukuman anak-anak merasa tersakiti. Baik itu melalui perbuatan kita atau melalui hukuman fisik seperti itu. Kemudian kalau anak-anak kita melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan disiplin positif, biasanya kita akan berikan penghargaan atau reward. Yang dimana penghargaan atau reward ini biasanya sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas terlebih dahulu oleh guru dan murid. Nah, yang terakhir ini yang lebih manusiawi dan kemudian lebih bagus lagi, yaitu restitusi, di mana restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang restitusi, tapi sebelumnya saya akan membedakan dulu. Ini misalnya ada ada dua identitas secara garis besar dulu. Ada identitas gagal apabila dia melanggar sebuah kedisiplinan, dan mendapatkan identitas yang sukses apabila melakukan sebuah
kesalahan tetapi ada perbaikan ya. Misalnya dikatakan identitas gagal apabila anak tersebut mendapatkan hukuman. Kemudian dikatakan mendapatkan identitas sukses apabila anak kita sudah melakukan disiplin ya, dan mereka akan mendapatkan konsekuensi atau mengalami restitusi. Contohnya pada hukuman ya. Kalau hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian konsekuensi yaitu ada rasa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak-anak itu. Misalnya sesuatu itu juga memang harus terjadi, hampir sama dengan hukuman. Tetapi restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Anak-anak boleh memilih. Kemudian contoh atau sifat yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Kalau hukuman itu ada rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh murid dan anak juga akan merasakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau anak-anak tersebut mendapatkan konsekuensi, maka anak murid tersebut juga ada rasa tidak nyamannya, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi itu menguatkan untuk siswa dan dalam jangka waktu yang panjang. Ada penguatan tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Saya yakin teman-teman masih bias apa itu tentang restitusi, apa yang saya sampaikan, karena masih dalam bentuk teori. Nanti saya ajak teman-teman untuk melihat praktik saya. Nah, sebelumnya lagi saya akan gali sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi kalau manusia melakukan sebuah perilaku berdasarkan beberapa motivasi, nah manusia juga ketika dia akan melakukan sebuah tindakan, ini didasari oleh 5 kebutuhan dasarnya. Kita percaya bahwa suatu tujuan di balik manusia mempunyai tujuan di setiap perilakunya. Pasti ada tujuannya. Kalau dia terlambat pasti ada tujuannya atau ada maksudnya. Kemudian kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di mana menurut teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival atau kebutuhan bertahan hidup seperti makan, seperti itu. Kemudian ada power. Power itu ada kekuasaan. Kemudian belonging, rasa ingin disayangi. Ada kebutuhan fun, rasa untuk mendapat kesenangan. Kemudian ada freedom, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika anak-anak kita salah dalam melakukan next lagi. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika anak murid kita salah dalam melakukan sebuah tindakan atau melanggar sebuah peraturan, ya, tidak jauh dari melanggar yang ini. Dari 5 kebutuhan dasar, misalnya ketika anak-anak kita ada yang mencuri misalnya, mungkin dia tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar yang salah satu ya survival. Mungkin dia tidak punya uang untuk membeli makanan, seperti itu. Nah, posisi kita sebagai guru tidak langsung menjudge anak itu sebagai pencuri. Jadi kita harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru. Apa itu posisi kontrol? Yaitu sebuah program disiplin positif yang berpusat pada siswa. Jadi kita harus menggali dulu nih, apa sih maksud siswa tadi itu mencuri gitu. Yang dikembangkan oleh Daini Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Baik, 5 posisi kontrol ini atau keadaan kita sebagai guru maupun orang tua di rumah, kita ketahui ada 5 ya. Pertama, ada tipe penghukum, 2 tipe pembuat merasa bersalah, 3 tipe teman, 4 tipe pemantau, 5 tipe manajer. Yang paling tepat yaitu tipe manajer. Seperti apa contohnya? Misalnya kalau ada anak murid kita yang melanggar peraturan. Kalau kita tipe penghukum, misalnya seperti ini ya, seorang penghukum itu bisa menggunakan hubungan fisik atau verbal. Tadi anak kita mencuri, langsung kita hukum tanpa kita tahu apa maksudnya mereka mencuri, apa tujuannya mereka mencuri. Tapi langsung kita sebagai guru menghukumnya. Contohnya misalnya, atau ini melanggar peraturan tentang tidak boleh mencuri. Langsung kita sebagai guru memberikan jad.
kamu tidak boleh mencuri, harus patuhi aturan saya, atau awas lagi kalau kamu sekali lagi mencuri, kamu itu selalu saja berbuat salah. Nah, seperti itu kira-kira cara kita berbicara sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau kita sebagai guru yang punya tipe pembuat merasa bersalah, ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, atau istilahnya kita tidak mengajak anak itu ngomong sama sekali seperti itu. Jadi anak itu ngerasa tidak merasa bersalah dibuat, kayak kita tidak dikewak lah seperti itu. Nah, contohnya, misalnya saya sebagai guru setelah melihat anak murid tadi mencuri misalnya, ngomongnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Jadinya, saya selalu dilihat salah sama guru saya, seperti itu. Jadi, seolah-olah murid itu merasa tidak berharga, kemudian telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tipe ketiga, yaitu tipe teman. Nah, bagaimana guru sebagai tipe teman seperti ini? Misalnya, jika ada guru pada posisi ini, tidak akan menyakiti murid, tetapi akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ada ajakan gitu ya. Misalnya, ya seperti kayak orang berteman lah, ayolah ayo bantulah demi bapak ya. Misalnya, kalau mau kelas tidak ribut, misalnya, ayo apa semuanya, jangan ribut demi bapak ya, biar bapak nggak capek. Nah, seperti itu, kayak tipe berteman. Kemudian ada lagi kalimat, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya, menggali lagi apa sih yang sudah saya berikan, seperti itu. Pokoknya ini tipe yang ada kata ayo atau persuasi, ini lebih ke tipe teman. Kemudian ada guru juga sebagai tipe pemantau. Misalnya, guru memantau seperti pengawas ya, kayak memberikan pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita tanya anak-anak itu, ini lebih bagus lagi ya daripada 3 tipe yang tadi. Peraturannya apa gitu, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu menggali lebih dalam lagi kepada siswa. Setelah kita awasi apa kesalahan mereka. Nah, tipe terakhir inilah tipe manajer, di mana posisi guru itu jika ada anak murid kita yang berbuat salah, maka guru bersama siswa itu berbuat sesuatu seperti mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung siswa, mendukung bukan berarti tetap dikerjakan seperti itu, tetapi agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, kita gali dulu apa keyakinan kelas atau peraturan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita tanya, kamu yakin nih, kamu tadi sudah kan tadi kamu mencuri misalnya seperti itu. Kamu yakin nggak? Kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kalau sudah dijawab sama anak-anak itu, iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Digali lagi. Keyakinan kelas keyakinan kelas apa yang kamu, atau peraturan kelas apa yang kamu langgar, seperti itu. Pokoknya lebih menggali lagi dan mengajak siswa untuk mencari solusi. Kira-kira setelah kamu mencuri, apa yang harus kamu lakukan? Jadi ada memberikan timbal balik atau feedback atau hal-hal yang positif lagi kepada anak-anak. Nah, ini tadi ya, jika anak-anak kita tadi ada yang melakukan kesalahan, biasanya kita memberikan hukuman, atau kalau dia melakukan sebuah kebaikan, kita memberikan reward. Dan apabila anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, ya, baiknya kita memberikan sebuah pendekatan melalui pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Pendekatan restitusi adalah menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, atau di kelas mereka, atau di komunitas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif, yaitu kolaborasi antara siswa dan siswa dan guru maksud saya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelumnya saya mohon maaf ya, tadi tidak konsekuen, sudah bilang siswa, sudah bilang murid, tapi kalau di di IKM ini rata-rata kita sebut murid ya. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan,
disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai atau yang sudah mereka buat gitu dalam kesepakatan kelas. Baik, kenapa restitusi itu lebih tepat daripada hukuman? Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu juga bisa bisa untuk memperbaiki hubungan. Restitusi juga menjadi sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi ada kesadaran dari anak-anak itu sendiri. Kemudian restitusi di sini bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa itu sendiri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi juga merupakan fokus pada solusi, tidak memberikan judgement kepada anak-anak, tetapi mengajak anak-anak untuk mencari solusi terhadap apa yang sudah mereka langgar tadi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak menjudge sama sekali, kemudian membuang atau tidak mengajak, tetapi untuk anak-anak tersebut setelah mereka sadar, karena kita berikan restitusi atau ada penguatan-penguatan positif di dalam restitusi, maka anak-anak itu ada rasa percaya dirinya kembali untuk kembali ke kelompoknya atau teman-temannya, seperti itu. Nah, tahap-tahap dari segitiga restitusi, sebelum saya tayangkan video mengenai restitusi yang sudah saya lakukan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana anak akan siap untuk terhubung dengan nilai-nilai yang mereka percayai dan akan mulai berubah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita tanya dulu nih, gali dulu di sini, mengapa mereka melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanya mereka kenapa mereka melakukan sebuah kesalahan, kita validasi di sana, apakah mereka salah atau mereka benar. Kalau mereka salah, kesalahan yang mana yang mereka lakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada pemahaman terhadap kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Kita gali lagi, intinya seperti itu ya, ada tahapannya. Jadi tidak semata-mata kita menjudge, kita memberikan langsung hukuman. Kemudian baru kita sudah selesai. Baru kita berikan penguatan kepada anak-anak itu agar tidak kembali lagi melakukan hal yang serupa seperti itu. Mungkin dari tadi teman-teman masih bingung apa sih yang disampaikan gitu. Nah, ini ada beberapa video. Oh ya, ini cuma satu yang saya taruh. Saya tayangkan video dulu. Oke, ini ada kasus saya ya. Ini teman-teman sambilan saya juga mempromosikan channel YouTube saya. Isinya mengenai banyak kegiatan CGP maupun non CGP. Mungkin bisa di subscribe ya. Bisa di like nanti. Namanya Liza Yanti. Oke. Berikut adalah contoh kasus yang diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Seorang murid bernama Naira seringkali terlambat masuk sekolah. Naira merupakan anak kedua dan kedua bersaudara. Meskipun tinggal bersama keluarga yang lengkap, tapi kondisi keluarganya memaksanya untuk mandiri. Setiap pagi, ibu dan bapaknya berjualan di pasar. Sementara kakaknya sering berangkat sekolah, masih sangat pagi, tanpa sempat membantunya bersiap sekolah. Hal tersebut menjadikannya sering telat bangun pagi, hingga malu berangkat kesiangan ke sekolah. Selain itu, kadang juga baju seragamnya belum kering karena dicuci. Ia mengaku telat bangun karena sering begadang dan menginap di rumah temannya. Ia terbiasa menginap di rumah teman yang juga tetangganya karena orang tua dan kakaknya jarang di rumah. Sebagai seorang guru, saya mengajak Naira untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Iya, guru punya soal. Misalnya 159 dibagi 3. Nah, kita perhatikan ya. Kita buat apa dulu anak-anak?
yang mana dikalikan? Tulis apa dulu? Hasil perkalian 3, pinter. Angka berapa? 3. Terus 6. Terus 9. Sekarang cari hasil perkalian 3 yang hasilnya 15. 3. Waalaikumsalam Naira. Naira tahu nggak ini udah jam berapa? Udah 8:30 Naira. Kenapa kamu datang terlambat sekali? Ayo, udah kalau gitu nggak apa-apa. Nanti kamu ke kantor ya, hubungi ibu guru ya. Oh, kamu datang terlambat tadi? Saya telah bangun, Bu. Oh, telat bangun. Memang tidak ada yang membangunkanmu di rumah. Tidak ada. Keluargamu mana? Kami berdua, Bu. Terus yang lain mana? Kakakmu dan kamu? Saya ke sekolah pagi-pagi, Bu. Nah, kalau kamu terlambat sekolah, kamu merasa nyaman tidak? Nah, Apa yang kamu rasakan? Malu ya. Terus apa lagi? Kamu merasa rugi nggak kalau terlambat sekolah? Rugi kenapa? Nah, jadi menurut kamu apakah dengan datang terlambat itu kamu sudah melanggar keyakinan kelas nggak? Kira-kira yang mana yang kamu langgar? Datang yang tidak tepat waktu ya. Kita ke sekolah itu harus? Iya, itu peraturan kelas kita. Nah, sekarang gimana solusinya sehingga kamu bisa datang tepat waktu? Bagaimana saya harus tidur di rumah teman saya, Bu? Kalau kamu tidur di rumah temanmu tapi tetap nggak ada yang bangunin gimana? Tetap terlambat kan? Kira-kira gimana lagi caranya? Saya harus pakai alarm HP. Pakai alarm HP. Ya, nanti coba lagi ya di rumah ya pakai alarm HP. Nah, selain kamu pakai alarm, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan juga? Iya, harus lebih awal. Boleh begadang nggak? Iya, jadi nanti di rumah kamu nanti harus pasang alarm sama tidur lebih awal biar besoknya tidak datang terlambat lagi. Ya, kamu datang tidak terlambat lagi senang tidak? Jadi nanti kamu pelan-pelan belajar untuk bangun pagi ya. Ada alarm di dekatmu, kamu gunakan itu ya. Nah, setelah itu insya Allah kamu terbiasa nanti bangun pagi ya. Nanti jangan diulangi lagi ya. Terus silakan kamu keluar kalau kamu sudah tahu kesalahan. Untuk kasus kedua, Al-Khalif melanggar enggak? Melanggar. Terus yang mana kamu langgar? Melanggar fasilitas kelas. Merusak fasilitas kelas maksudmu. Nah, kira-kira apa solusi yang harus kamu lakukan? Memperbaikinya. Bisa nggak kamu perbaiki? Terus nanti minta bantuan siapa? Orang. Orang siapa? Lalu. Oh, minta Pak Lalu untuk memperbaiki. Ya, nanti tolong diperbaiki ya. Jadi, kalau kamu tahu kamu sudah melanggar peraturan kelas, lain kali apa yang harus kamu lakukan dengan fasilitas sekolah? Bertanggung jawab seperti apa? Perbaiki. Setelah kita perbaiki sudah bagus, apa yang kita lakukan lagi? Iya, boleh kita rawat nggak? Iya, rawatnya seperti apa? Dijaga, jangan sampai diapakan lagi? Jangan sampai ditendang lagi. Ya sudah, silakan kamu duduk. Oke, jadi itu kira-kira segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. English is my second language. As a vlogger, I deal with Balik lagi ke slide.
Jadi sebelum kita melakukan sebuah restitusi, kita baiknya kembali kepada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, itu baik guru dan siswa gitu ya. Baik itu tersirat dan tersurat, atau dalam bentuk misalnya tersirat itu dalam bentuk kesepakatan yang biasa diomongkan, tersurat itu dalam bentuk kalimat-kalimat yang ditempel di kelas gitu ya, dan terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contohnya di sini misalnya keyakinan kelas 1. Kalau kelas 1 karena anak-anak kita masih terbatas sekali komunikasinya atau cara berbahasa ya. Misalnya dalam membuat keyakinan kelas bisa dibuat kalimat seperti ini. Setelah kita sama-sama menyepakati dengan siswa ini ya. Misalnya guru sudah bertanya kepada setiap siswa apa yang harus kita lakukan, apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya yang akan kita lakukan di selama 1 semester ini atau selama kegiatan pembelajaran misalnya. Ditulislah 1, setiap anggota kelas perlu belajar. 2, perlu senang. 3, perlu melakukan tugas selanjutnya ya. Kemudian keyakinan kelas 5. Nah, di sini sudah mulai berbeda bentuk kalimatnya. Misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini adalah kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh anak-anak. Kemudian itu kita menjadikan sebagai kesepakatan kelas. Apabila kita lakukan, kita yakini, itulah menjadi keyakinan kelas. Kemudian untuk kelas 7, ini sudah SMP ya, lebih tinggi lagi. Jadi ada lebih di kalimat-kalimatnya itu lebih diberikan sebuah penekanan arti keyakinan. Misalnya rasa hormat itu apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain misalnya gitu. Nah sekarang sebelum kita membuat keyakinan kelas, ini bisa terlihat jelas nggak? Ini tulisannya apa? Saya yakini atau kita yakini ya, mudah-mudahan juga kita satu pemahaman di sini bahwa apabila kita membuat peraturan kelas yang sudah kita lakukan bersama siswa kita di dalam kelas kita ya, itu biasanya di awal kegiatan pembelajaran di awal semester. Apabila peraturan kelas itu kita terapkan atau kita lakukan, kemudian akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas ini kita yakini bisa berjalan dengan baik juga, maka di sekitar sekolah kita ya ada tercipta lingkungan yang positif. Jika tercipta lingkungan positif, maka akan tercipta juga karakter atau budaya yang positif. Seperti itu jenjangnya ya, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif sampai ke budaya positif. Nah, ini salah satu contoh yang di bawah ini ya, peraturan di kelasku. Ini ada beberapa 23 banyaknya ya, 23 peraturan kelas yang dibuat oleh siswa dan bersama saya sebagai guru. Ini pertama ada kalimat apa itu? Meminta izin saat meminjam barang teman. Kemudian meminta izin ketika masuk atau keluar kelas. Nah, seperti itu bentuk peraturan kelas. Apabila peraturan-peraturan kelas ini kita lakukan, akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas ini kita lakukan atau kita jiwai atau kita terapkan, maka akan terbentuklah budaya positif seperti itu. Nah, harapan saya sebagai calon guru penggerak yang mengimbaskan kepada teman-teman melalui kegiatan diseminasi ini, mari kita sama-sama untuk membuat peraturan kelas di kelas masing-masing. Besok kita praktikkan sesuai dengan kalimat-kalimat yang bisa atau sesuai dengan karakter siswa kita. Misalnya di kelas 1 kalimatnya mungkin lebih sederhana, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 mungkin berbeda-beda, hasilnya silakan. Kemudian apabila ada anak kita yang tidak atau yang melanggar peraturan kelas itu atau keyakinan kelas itu, maka kita
lakukan pendekatan melalui pendekatan restitusi tadi, bukan melalui hukuman, ya. Kalau penghargaan boleh, tentu saja boleh gitu. Apabila ini anak-anak melanggar peraturan atau keyakinan kelas tersebut, maka kita lakukan pendekatan secara restitusi tadi. Bagaimana teman-teman? Bisa? Bisa. Baik, insya Allah bisa kita terapkan. Sebelumnya mungkin dari beberapa materi yang saya sampaikan, ada mungkin yang masih belum diterima seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh teman-teman memberikan tanggapan kepada saya, silakan. Ayo, silakan teman-teman. Silakan dari teman-teman, mungkin ada yang memberikan saya tanggapan mengenai peraturan kelas yang sudah saya lakukan tadi atau kegiatan restitusi tadi, atau mungkin ada materi-materi yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada saya atau dikomentari. Silakan teman-teman. Insya Allah ada. Baik, kalau begitu satu tantangan sebelum saya mengakhiri kegiatan diseminasi ini. Misalnya saat kita menggunakan membuat keyakinan kelas, boleh nggak kita menyatakannya dalam kalimat negatif? Menurut teman-teman bagaimana? Satu pertanyaan dari saya dulu lah. Boleh tidak kita memberikan sebuah pernyataan dalam konotasi yang negatif? Misalnya berkaitan dengan kebersihan, tidak boleh membuang sampah. Kemudian ada anak murid kita misalnya yang membuat peraturan seperti itu. Bu guru, saya membuat peraturan kelas, tidak boleh membuang sampah. Nah, kira-kira boleh tidak kita naikkan ke dalam peraturan kelas? Kata tidak boleh membuang sampah tadi. Boleh kayak. Oke, boleh. Menurut bu guru yang lain? Walaupun nggak negatif, Ya. tapi semua konotasinya dia Positif Jadi gitu. boleh kita lakukan. Boleh. Oke. Jadi berdasarkan beberapa kegiatan, kemudian dari teori-teori yang saya baca, sebaiknya kita hindari yang kalimat-kalimat negatif. Kita jadikan ke kalimat yang positif. Contohnya seperti apa tadi? Tidak boleh membuang sampah. Kita jadikan kalimat positifnya, jagalah kebersihan di kelas. Boleh seperti itu. Iya, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Tidak boleh mengejek-ngejek teman. Nah, kira-kira bagaimana kalimat positifnya? Menghargai teman. Bagus, seperti itu. Jadi, kita arahkan anak-anak kita sedini mungkin untuk menyatakan hal-hal yang karakter-karakter itu ke dalam hal-hal yang positif atau kalimat-kalimat positif seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu nanti cara kita membuat kalimat-kalimat. Kalaupun kata tidak boleh, mungkin bisa kita perhalus dengan kata dilarang. Nah, seperti itu, dilarang ribut misalnya gitu. Sebenarnya bisa kita tulis dengan menjaga keamanan, kenyamanan kelas, seperti itu kan sama aja dengan artinya tidak boleh ribut kan. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, bagaimana teman-teman? Semoga-mudahan nanti di kelas kita bisa mengaplikasikan paling tidak dulu membuat peraturan di kelas. Setelah itu, kalaupun terjadi pelanggaran, mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, yaitu dengan cara memberikan pendekatan yang lebih manusiawi lagi, tidak langsung menjat ke arah kesalahan mereka seperti itu. Saya juga belajar di sini, mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa sharing kalau terjadi permasalahan di anak-anak kita, terutama yang berkaitan dengan karakter mereka, seperti itu. Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, agar tercipta karakter disiplin di antara kita semua, ya, terutama untuk membudayakan disiplin ini ya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kelas atau peraturan-peraturan di dalam kelas kita. Ya. Nah, peraturan-peraturan kelas ini nanti akan kita yakini, akan kita lakukan. Jadilah dia keyakinan
kelas. Bu Guru akan membagikan satu anak satu lembar post-it. Kemudian kalian akan mengisi ya. Tadi menurut kalian kita harus apa saja di kelas? Ya, silahkan diisi. Untuk menjaga kedisiplinan di kelas kita. Ada lemnya. Nah, ini lemnya nih. Berarti di sini tempatnya ditulis ya. Ada rasanya, tapi enggak dia terlalu lengket. Ya, satu anak silakan buat satu peraturan. Nanti itu yang kita sepakati ya. Ya, ada lemnya ya. Berarti di sini ditulis. Ya, silakan ditulis. Silakan ditulis. Azam. Ayo. Setelah kalian menulis, baru kalian tempel nanti di papan tulis ya. Ayo, silakan. Boleh kalian menulis tentang kebersihan, fasilitas, atau tindakan tidak boleh membuli, atau menghargai sesama, kemudian sikap mandiri dalam mengerjakan tugas, ya. Ya, sudah. Yang sudah, silakan ditempel di papan. Oke, ditempel yang rapi. Sini ya. Oke, boleh. Terus. Mana lagi? Ayo, siapa lagi yang belum? Kenapa? Nanti kita cek ya. Kalau sama, kita ambil satu. Ayo, silakan tempel di sini, nak. Azam sudah? Boleh duduk. Ayo, yang belum silakan ditempel. Ya. Ya, ya. Ayo silakan duduk. Tempel nak di sini. Sudah? Sudah semua? Oke, tinggal Watan satu ya. Silakan duduk dulu. Fadil, ya, Rafika. Kenapa Imam? Ayo. Ya, Rafika sama Watan silakan kalau sudah boleh ditempel. Imam.
Sini ya. Ayo. Tinggal Watan. Watan. Silakan tempel di sini, Watan. Oke, tinggal satu. Imam, silakan. Yang lain silakan duduk. Sini, Imam. Ya, baik. Mari kita cek satu persatu. Silakan duduk semua. Perhatikan dulu, perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, dilepas dulu alat tulisnya. Sudah tidak ada yang menulis lagi. Perhatikan Bu Guru. Semuanya perhatikan Bu Guru. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Tidak boleh memukul meja. Setuju nggak? Setuju. Tapi kata tidak boleh ini kita ganti ya. Menjadi kata apa? Hilangkan kata tidak bolehnya. Dilarang. Oh, boleh kata dilarang. Dilarang memukul meja. Untuk apa ya memukul meja ini? Kita dilarang? Iya, biar tidak ribut. Kemudian yang kedua, harus mematuhi peraturan kelas. Berarti kita harus apa? Kalau mematuhi taat, ya. Ya, kita harus tulis saja mematuhi atau menaati ya, pinter peraturan kelas. Kemudian tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kita ganti kata tidak boleh ini menjadi apa kira? Oke, selain kata dilarang apa lagi? Biar tidak semua dilarang. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Baik itu dari sampah, debu. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang keempat, tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar. Setuju nggak yang ini? Kata-kata tidak boleh ini kita ganti. Jadi apa kira-kira? Tadi bolehlah kata dilarang ya. Dilarang makan saat sedang belajar. Nanti ada waktu istirahat, baru kita makan. Yang kelima, dilarang membuang sampah sembarangan. Sudah nggak tadi? Sudah. Masuk ke menjaga kebersihan kelas. Oke, kita lanjut lagi. Tidak boleh mengejek teman dan nama panggilan orang tua. Nah, jadi katanya apa kalau kalimat dilarang? Sudah, perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2. Tidak boleh mengejek teman. Kira-kira apa kalimatnya? Biar tidak bolehnya tidak digunakan. Dilarang mengejek teman. Ada kata lain lagi? Apa? Menghargai. Iya, menghargai dan menyayangi teman bisa ya. Jadi caranya kita menghargai dan menyayangi itu tidak mengejek teman, tidak memukul, tidak menyebut nama-nama orang tua ya. Menghargai dan menyayangi teman. Nah, setelah itu apalagi nih? Harus mendengarkan penjelasan Bu Guru. Nah, ini sudah bagus ya, tinggal kita tulis kembali. Mendengarkan
penjelasan Bu Guru. Jadi pada saat Bu Guru menjelaskan, boleh kalian main-main? Ya, guru itu ya, bisa Pak Guru, bisa Bu Guru. Terus yang ketujuh, tidak boleh berkata kotor. Nah, itu diganti dengan kata apa? Ada kata tidak boleh itu. Ya, iya boleh, sudah dilarang ya. Dilarang berkata kotor. Atau kita ganti berkata apa? Sopan santun. Ya, bisa. Berkata dan bersikap sopan santun. Berkata dan bersikap sopan santun. Boleh kita berkata kotor? Tidak. Boleh kita menghardik teman? Tidak. Ya. Kemudian nomor 8. Harus mendengarkan guru di kelas. Sudah tadi? Oke, lanjut lagi. Tidak boleh memukul teman. Nah, ini sudah masuk ke sini ya, menghargai dan menyayangi teman. Lanjut lagi, tidak boleh membuli teman. Nah, sudah masuk ini juga. Tidak boleh makan di dalam kelas. Sudah. Keyakinan kelas harus mematuhi guru. Nah, tadi ya, menjaga ini tadi sudah ada, mematuhi peraturan kelas atau guru ya. Kemudian dilarang merusak fasilitas kelas. Nah, kata dilarang ini bisa kita ganti dengan apa? Menjaga fasilitas kelas atau sekolah boleh. Kemudian yang ke-9, tidak boleh mengambil barang teman tanpa izin. Berarti kita harus apa? Meminta izin. Setuju nggak? Setuju. Meminta izin ketika apa? Iya, ketika meminjam apa? Iya, barang siapa? Barang teman. Kemudian ke-10. Tidak boleh mengejek teman yang memiliki kekurangan. Sudah bisa, tadi masuk ke nomor 5. Dilarang kabur saat piket kebersihan. Nah, ayo. Biar kita semua sadar ya, maka kita harus ikut yang ini. Setuju nggak? Kalimatnya apa yang lebih tepat? Dilarang kabur. Apa berarti? Apa? Iya, makanya apa kata yang bagus lagi? Iya, melaksanakan piket sesuai jadwal. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Terus ke-11, tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Berarti kita harus apa? Meminta izin ketika apa? Ketika keluar dan masuk kelas. Baik, kita semua sudah menyepakati ini adalah peraturan kelas yang harus kita yakini. Inilah disebut dengan keyakinan kelas. Oke, semuanya semoga peraturan-peraturan ini bisa mengontrol perilaku kita agar tidak semau-maunya ya, agar tetap menjadi anak yang disiplin. Baik, terima kasih anak-anak. Ini nanti kita akan ganti ke Canva ya, kita buat yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sekarang Bu Guru akan membuat peraturan kelas. Nah, dengan peraturan kelas ini anak-anak akan lebih terkontrol, lebih menjaga diri agar tidak sembarangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, oke, atau hal yang buruk. Nah, sekarang Bu Guru akan bagikan kertas yang akan kalian tulis peraturan, ya. Bu Guru bagikan dulu, nanti kasih petunjuknya ya. Ya. Nah, sekarang keluarkan pulpennya semua. Mana? Iya, boleh. Boleh menulis kata tidak boleh. Ya. Ada yang belum dapat? Ya, baik, dengarkan Bu Guru. Nah, di lembar kertas kecil ini kalian akan menulis peraturan yang menurut kalian itu tidak baik dilakukan di dalam kelas. Oke, sebelumnya tepuk satu. Ya, sekarang silahkan ditulis. Kalau sudah selesai, silahkan ditempel dengan rapi di papan. Boleh maju satu persatu. Ya. Satu persatu ya. Ya. Giliran. Bu Guru bacakan yang pertama, aturan yang ditulis oleh temannya, membuang sampah pada tempatnya. Setuju atau tidak setuju nih? Lanjut, izin bila ingin keluar membeli bolpen atau ingin membeli pensil. Setuju atau tidak? Setuju. Iya. Izin bila ingin keluar kelas, memperhatikan dan mendengar Bu Guru di dalam kelas. Setuju. Menjaga barang sekolah. Setuju. Tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam kelas. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Tidak boleh. Tidak boleh membawa makanan
Nah, coba perhatikan yang ditulis sama temannya ini, tidak boleh membawa makanan dan minuman di dalam kelas. Yang tidak setuju angkat tangan. Kalau yang setuju angkat tangan. Ya, alasannya tidak setuju kenapa? Setuju. Yang tidak setuju tadi? Angkat tangannya. Kata tidak boleh ini, alangkah baiknya kita ganti dengan makan dan minum. Di mana? Di dalam kelas atau di luar kelas? Makan dan minum di luar? Iya. Jangan membawa makanan di dalam kelas. Oke, Bu Guru lanjutkan lagi ya. Menjaga barang milik sekolah. Setuju atau tidak? Buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga peralatan sekolah. Setuju atau tidak? Oke. Mendengarkan ibu guru menjelaskan di depan kelas. Setuju atau tidak?